Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Satria. Semoga doa kita hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak kehilangan suatu apapun, dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya. Silakan yang hari ini di kelas bisa buka Moodle untuk sudah? Nah, sekarang supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan nyaman, kita cek kebersihan dulu ya. Nah, untuk yang pertama silakan cek meja kalian, meja dan laci dicek. Kalau ada kotoran bisa diambil, dibuang dulu. Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ngecek kalian sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran. Jadi kita cek konsentrasi. Nah, untuk cek konsentrasi kita SBD sebentar ya. Satu kali lagi harus duduk. Kalau sekali ini masalah berarti nanti diulang 3 kali lagi. Yuk. Berikutnya silakan kalian nanti buka Moodle, kita sudah menyiapkan asesmen diagnostik. Jadi di situ silakan kalian mengerjakan asesmennya sudah kita siapkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tapi sebelum kalian membaca-baca tadi ya, silakan buka Moodle-nya. Asesmen diagnostik. Ya, kalau anak-anak masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita yang terakhir? Apa coba? Konsisten ya. Adik-adik, seandainya sudah terlanjur terganggu, sudah terlanjur tercemar, kira-kira bagaimana caranya ya? Bersihkan. Jadi komponen yang terganggu tadi harus dibersihkan. Untuk pembelajaran hari ini masih ada hubungannya dengan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih otomatis akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, nanti masih ada hubungannya. Coba dilihat gambar depan itu gambar apa ya? Bagaimana dong? Warnanya coklat. Kalau gambar seperti itu kira-kira menunjukkan air bersih atau air kotor ya? Kalau yang bersih itu warnanya apa ya? Jernih. Nah, sekarang gambar yang kedua. Sekarang ini gambar yang kedua. Nah, sekarang ini gambar apa ya? Air kotor. Air kotor gimana? Kalau tadi kan di lingkungan kita ya? Nah, kalau ini jadi ceritanya itu kalau tadi kan air di lingkungan kita seperti itu. Nah, seandainya air yang kotor tadi kita gunakan di dalam rumah kita, keadaan air di rumah kita seperti ini, kira-kira bagaimana ya kalau kita menggunakan air seperti ini? Gatal. Kemudian kalau untuk konsumsi misalkan air minum bisa enggak? Tidak. Sekarang dari gambar yang kita lihat ini kira-kira bisa dimanfaatkan lagi enggak ini? Bisa. Harus diapakan ya? Disaring bisa juga. Nah, sekarang Bena akan menjelaskan untuk pembelajaran hari ini, bisa dilihat. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kalian harus mampu mendeskripsikan campuran secara tepat. Jadi air kotor tadi adalah contoh dari campuran. Masih ingat ya? Di campuran air keruh. Air keruh itu berarti air ada apanya ya? Ada tanahnya, ada endapannya. Nanti untuk yang nomor 1 harus bisa mendeskripsikan campuran secara tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik harus
menjernihkan air tadi. Nomor 1. Ya silakan Dena kasih waktu 10 menit untuk berliterasi. Silakan kalian membaca mengenai pembelajaran hari ini, yaitu pemisahan campuran. Silakan bisa menggunakan buku, bisa menggunakan HP. Dena akan menjelaskan sedikit tentang cara pengisiannya. Bisa diperhatikan di depan ya. Nanti di halaman yang pertama kalian mengisi kelasnya, kemudian kelompok berapa. Kemudian langsung di fase yang pertama. Nah di sini fase pertama di LKPD yang sudah diambilkan itu sudah ada. Nah dari air keruh yang tadi Dena perlihatkan ya, yang di atas ya, yang sudah Dena lihatkan. Kemudian kalian berliterasi membaca kira-kira cara yang paling tepat untuk memisahkan campuran air keruh tadi. Caranya dengan apa? Nah, nanti dituliskan di yang atas, metodenya apa. Kemudian setelah metodenya sudah ketemu, kemudian kamu cari kira-kira bahan yang paling efisien yang digunakan itu apa? Yang ada di sekeliling kalian saja. Misalkan batu, arang boleh, ya, yang ada di sekeliling kita dari alat. Kemudian alat yang mau kita gunakan juga dari yang kita punya di rumah. Misalkan menggunakan botol aqua, dari botol galon, dari ember, boleh, tidak harus membeli. Ini untuk yang fase 1, bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya, yang fase 2, nanti kalian mendesain. Nah ini, silakan kalian mendesain alatnya yang ada di putih-putih itu ya, digambar. Kemudian untuk yang halaman berikutnya, kalian tuliskan misalkan bahan yang pertama batu. Nah, kira-kira setelah dimasukkan ke botolnya tadi mau tebalnya berapa? Misalkan 5 cm atau 10 cm. Kalian boleh browsing ya. Masukkan di situ bahan satunya apa, bahan duanya apa, bahan ketiganya apa. Kemudian yang berikutnya, nah, setelah mendesain, nanti kalian presentasi di depan. Desainnya seperti apa? Setelah presentasi kalian menentukan. Pokoknya untuk yang pertemuan yang akan datang, semua alatnya harus sudah jadi. Kemudian pada saat pertemuan yang akan datang, kita uji coba bersama menggunakan air kotor yang sudah benar disediakan. Tapi alatnya sudah kalian buat. Nanti di sekolah baru disusun di rumah, di eksperimen berhasil apa enggak, kemudian nanti bahan-bahannya dibawa ke sekolah. Di sekolah kita susun lagi, kita uji coba. Bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil desain kami. Dari kelompok 2, metode pemisahan, penyaringan atau filtrasi. Alat yang dibutuhkan botol, aqua, gelas dan 2 gelas penampung. Bahan yang dibutuhkan arang, kerikil, pasir, ijuk, tawas, dan spons. Desain alat, desain kita Di atasnya lagi ada gambarnya Pak Yusuf. pertama ada spons, Lapisan bawah apa? Spons. Kemudian ada kedua ada ijuk, ijuk. ketiga ada arang, Berikutnya arang. keempat pasir, kelima batu, 1. paling atas air. Air mau disaring. Ya. Ya. Ya bisa. Sejadwalan. Ketebalan dulu.
Sekarang silakan masing-masing kelompok mengeluarkan alat dan bahan yang sudah dibawa. Dikeluarkan semua, ditata. Sudah? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah silakan masing-masing kelompok boleh mengambil air yang sudah Bena sediakan. Ya, coba silakan semuanya duduk dulu. Bena akan menjelaskan nanti kamu harus bagaimana ya. Untuk air yang akan menggunakan air yang sama yang sudah Bena sediakan. Silakan nanti masing-masing kelompok membuktikan bahwa desain kalian itu layak untuk digunakan. Ya, silakan nanti masing-masing kelompok bekerja dengan kelompoknya sendiri-sendiri mendesain yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin, kemudian di rumah sudah dieksperimenkan, hari ini ditata ulang, bahan-bahan yang mau digunakan ditata ulang. Bisa dipahami? Bisa ya? Ya, silakan semua kelompok boleh mengerjakan. Yuk. Ya, silakan yuk dilanjutkan uji coba. Ya, semuanya uji coba menyaring. Yang sudah siap silakan disaring. Ini hasilnya. Alat yang kita gunakan ada botol aqua dan gelas penampung. Bahan yang digunakan arang, kerikil, pasir, ijuk, dan spons. Langkah-langkah yang kita lakukan. Pertama, memotong bagian bawah dari botol aqua. Ini potong. Selanjutnya memasukkan spons terlebih dahulu, cukup 2 spons. Dan tambahkan arang di atas spons. Di atasnya spons kita tambahkan tali ijuk secukupnya, dan setelahnya ditambahkan spons. Setelahnya kita tambahkan pasir 5 cm, terus
Dan terakhir di atasnya ada kerikil secukupnya saja. Jadi pasir sama kerikilnya itu disatu Bu. Yes. Bercampur. Jadi kesimpulannya kami berhasil melakukan penyaringan air. Yang tadinya kotor menjadi bersih seperti ini. Tidak bersih. Coba hasilnya diperlihatkan hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hasilnya gagal. Benar, apa ya? Ya. Sudah disaring. Ya, nanti kesimpulannya. Kesimpulannya berhasil. Ya, berhasil ya. Kesimpulannya apa ya berarti? Kesimpulannya kami berhasil melakukan coba filtrasi. Ya, alhamdulillah semua sudah bereksperimen. Kita juga sudah uji coba ya. Hasilnya sudah dipresentasikan di depan. Tadi ada satu kelompok ya yang tidak berhasil, tidak apa-apa ya. Sekarang saatnya untuk tanya jawab. Untuk kelompok berapa namanya juga disebutkan? Nama saya Silva dari kelompok 5. Untuk kelompok 4, tadi kan kelompok 4 menggunakan hijau. Misal karena tidak ada hijau, apakah bisa diganti Pak dengan bahan yang lain? Hijau yang kami gunakan bisa diganti dengan sabut kelapa atau alami. Ya, berarti hijau bisa diganti dengan sabut ya, sabut kelapa. Bisa diterima jawabannya? Ada? Sudah? Cukup ya? Sekarang Bena akan memberikan sedikit penguatan. Jadi klasifikasi materi itu kan ada campurannya, bisa dilihat di depan sini. Ya, campuran. Itu dibagi menjadi 3. Bisa dipisahkan. Contoh misal, kalau yang filtrasi yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi untuk memisahkan apa? Larutan dengan zat padat. Contohnya berarti penyaringan. Nah, seperti ini. Silakan, Bena akan menampilkan refleksi. Nah, silakan diperhatikan depan. Nanti menjawabnya boleh bebas ya. Untuk refleksi yang pertama, pengalaman apa yang bisa kalian dapatkan melalui pembelajaran ini? Ya, ada yang mau memberikan? Ya, silakan kelompok 1. Bisa berdiri. Pengalaman apa kira-kira? Kami diberitahu bagaimana cara yang sederhana untuk menjernihkan air yang kotor. Iya, bisa ya? Bisa. Positif berarti ya? Ya. Ya, refleksi sudah, silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan. Oh ya, silakan. Kelompok 1. Kesimpulan dari ini adalah ternyata air kotor bisa dijernihkan atau dibersihkan menggunakan alat filtrasi atau penyaring. Ya, Dan alatnya bisa kita buat sendiri menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. iya, jadi air kotor itu ternyata masih bisa yaitu disaring dengan alat filtrasi. Alatnya pun kita bisa mendesain sendiri dari bahan yang ada di sekitar kita, yaitu kesimpulan hari ini. Ya, untuk yang berikutnya silakan kalian buka Moodle, ada kuis di situ, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya, cukup ya? Ya, silakan. Dari soal yang sudah kalian kerjakan, Bena akan membahas sedikit ya, kita bahas bersama ya, kita perhatikan di depan. Pak Ijo mempunyai kelompok kerjaan yang airnya harus terjaga kebersihannya. Untuk membuat air
dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Berikut adalah bahan yang tidak dapat digunakan untuk menyaring. Kira-kira yang mana? Daun kering. Daun kering. Kita cek. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan bisa ditutup. Doa selesai. Terima kasih. Nah, silakan kalian pelajari untuk materi berikutnya yaitu tentang koloid ya. Untuk menutup pertemuan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.